kita akan kedatangan dua leader yang luar biasa pada malam hari ini. Dan yang pertama, kita pasti sudah banyak yang tahu ya, penasaran ya, apa sih kalau yang namanya anak SMA? Itu mereka ngerjain apa sih? Biasanya kan masih ya ibaratnya masih bergantung penuh dengan orang tua, masih apa-apa minta dengan orang tua, bergantung dengan orang tua. Tapi lain hal dengan anak muda yang satu ini, kelas 12 SMA, tapi saat ini sudah berposisi bronze agency dengan penghasilan di atas 5 juta per bulan. Ya, untuk jelasnya seperti apa, kita akan saksikan bagaimana akhirnya anak muda ini menemukan sebuah peluang yang luar biasa di 3i dan menjalankannya karena ia bercita-cita punya impian untuk menjadi sukses sedini mungkin ya, menjadi crown termuda di Indonesia. Kalau kita ada crown termuda yaitu Pak Yosep Setiawan ya, dengan usia pada waktu itu 24 sampai 25 tahun, yang saat ini sudah masuk 29 tahun. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan generasi milenial yang sekarang menangkap peluang ini, mereka juga bisa berpotensi jauh lebih cepat ya, karena cara menjalankan pun sangat mudah, di mana saja, kapan saja, tidak mengganggu aktivitas sebagai seorang pelajar. Dari Kota Semarang, saya akan hadir seorang anak muda yang begitu bersemangat menjalankan 3i ini, yaitu Michelle Kriska Taslim. Silakan, Michelle. Selamat malam. Pastinya luar biasa dan pasti keren ya. Saya senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk live di Zoom dan bisa berkenalan dengan tim Zoom dan semua mitra di 3i Indonesia. Sebelumnya, tapi perkenalkan dulu, nama saya Michelle Kriska Taslim. Saya berumur 16 tahun dan sekarang saya masih SMA kelas 2. Tapi posisi saya masih bronze agency. Tapi di Zoom ini, walaupun saya bronze agency, tapi saya merasa sekarang saya sudah crown agency. Hebat ya. Nah, di live kali ini saya akan men-sharingkan sedikit pengalaman yang saya dapat setelah saya menjalankan 3i Network. Semoga sharing saya ini bisa menjadi motivasi buat seluruh mitra 3i Indonesia, khususnya bagi anak-anak muda. Ya, saya mulai sharing saya. Jadi dulu saya menjalankan 3i Indonesia itu karena saya melihat kakak saya. Jadi kakak saya yang menjalankan pertama kali. Saya melihat kakak saya itu mendapatkan bonus tiap bulannya, dan tiap bulannya selalu meningkat. Pasti dong sebagai adik pengen juga ikut menikmati bonusnya. Jadi saya bilang ke mami saya, Mam, aku mau ikut ngejalanin bisnis 3i dong. Mami saya sih ya boleh-boleh aja, tapi syaratnya banyak. Harus fokus sekolah, harus bisa profesional dalam bekerja, nilai nggak boleh turun, banyaklah syaratnya. Saya iyain aja, saya siap menjalankan syarat-syarat tersebut. Nah, siapa saja yang saya rekrut dengan usia saya yang masih dini ini? Saya rekrut orang-orang terdekat saya dulu. Saya rekrut saudara, saya rekrut guru-guru saya. Jadi pasti mau nggak mau mereka sungkan untuk menolak saya. Jadi saya manfaatkan rasa sungkan itu. Tapi seiring berjalannya waktu nggak bisa saya hanya mengandalkan rasa sungkan itu. Saya harus belajar untuk menjadi profesional. Karena orang tua saya tuh nggak mau memberi saya sesuatu yang instan. Karena kata beliau, kata orang tua saya, kalau saya naik posisi dengan usaha orang tua saya itu tidak akan membanggakan. Tapi akan membanggakan kalau nanti saya sukses di usia muda dengan usaha saya sendiri. Itu baru membanggakan. Nah, kapan saya ngerjain 3i? Padahal saya masih sekolah. Gimana bisa atur waktunya? Bisnis 3i itu adalah bisnis yang cerdas. Kita bisa lakuin di mana saja dan kapan saja. Kayak kalau di sekolah, saya tinggal bawa barang-barang saya saja yang saya beli pakai uang bonus. Kayak iPhone X sama Apple Watch. Pasti mereka tanya, kok uang bonusmu bisa buat beli ini, beli itu? Lah, dengan pertanyaan itu saya mulai rekrut mereka. Kalau di les, saya ngerekrut semua guru saya. Dan kebanyakan dari mereka semua join di 3i. Sampai mami saya tuh kadang bilang, kok mami tuh bayarin kamu les buat belajar,
bukan buat untuk prospek. Tapi menurut saya prospek itu yang paling penting sih. Nah, kalau liburan, kayak sekarang ini, saya sedang libur. Saya ada libur 2-3 minggu. Saya manfaatkan waktu libur saya. Jadi tiap hari saya ajak mami saya untuk keliling prospek. Kayak tadi pagi saya prospek di kecamatan. Jadi liburan itu menjadi liburan yang bermanfaat. Tidak sekedar males-malesan, HP-nan aja di rumah itu enggak. Jadi saya sambil bersenang-senang, tapi juga menghasilkan bonus yang banyak. Nah, banyak yang tanya juga, kok gak malu sih ngejalanin 3i, padahal harus nawarin ke banyak orang. Nah, kalau ada orang yang tanya seperti itu sama saya kembali tanya sama mereka, kalau ngejalanin bisnis 3i malu, bisnis apa dong yang menurutmu bikin saya gak malu untuk mengerjakan? Kerja di bank kita sama aja, kita tetap harus ketemu banyak orang, kita harus tawarin ke banyak orang, sama saja kita ketemu banyak orang. Kalau kita kerja marketing, sama, kita harus cari omset terus, kita harus ketemu banyak orang. Tapi menurut saya itu beda sih. Karena mereka itu kerja buat bos, mereka memperkaya bos. Omset mereka buat si bos. Tapi kalau di 3i Network, kita itu bekerja buat kita sendiri. Dan di sini kita juga bisa membantu orang yang membutuhkan. Dan habis itu, banyak yang tanya, banyak yang berasumsi seperti ini. Kamu kan masih muda, masih punya orang tua. Bisa dong minta apapun ke orang tua? Memang bisa. Tapi selagi kalau aku bisa beli pakai uangku sendiri, apa itu lebih tidak membanggakan. Jadi menurut saya, belajar bisnis dari usia muda itu tidak ada salahnya. Karena saya punya anggapan seperti ini. Semakin muda usia kalian untuk bekerja, semakin besar peluang kita untuk sukses. Jadi nggak ada salahnya kita bekerja sejak dini seperti saya. Saya sih berharap nanti selesai kuliah, saya sudah bisa menikmati passive income saya. Jadi nanti banyak orang mencari pekerjaan, selesai kuliah mencari pekerjaan, saya sudah mempunyai bisnis yang memberikan saya passive income. Saya sudah memiliki fondasi bisnis yang kuat. Itu yang saya harapkan. Apalagi kalau saya bisa membiayai kuliah saya sendiri, itu lebih membanggakan. Dan di 3i ini itu bisnis cerdas. Background kita itu tidak dilihat. Latar belakang kita dari keluarga seperti apa, umur kita berapa, itu tidak dilihat. Pendidikan kita juga tidak dilihat. Jadi, semua orang dari latar belakang manapun, dari kalangan bawah, menengah, ke atas, itu semua bisa mengerjakan. Asal kita punya semangat dan mau untuk belajar. Tapi jangan hanya belajar saja, kita juga harus melakukan action. Karena action itu yang paling penting selain belajar. Dan menurut saya, sukses itu bukan sulap. Tinggal join, tiba-tiba besok sukses. Itu nggak mungkin. Kita harus perjuangkan sukses itu. Kita harus jemput sukses itu. Kita harus berani melangkah untuk merubah nasib kita. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mau melangkah, tidak mau berproses untuk menjadi sukses, ya jangan berharap untuk menjadi sukses. Contohnya ginilah, ada anak kecil belajar untuk berjalan, pasti itu juga melalui proses. Pasti di dalam proses itu ada jatuh bangunnya. Lah, kalau anak tersebut hanya jatuh, tapi nggak bangun saja, kita bingung kan? Sama kayak di 3i, pasti ada proses jatuh bangunnya. Kita pasti ditolak banyak orang, di PHP-in banyak orang. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu hal yang menjadi halangan kita untuk menuju kesuksesan, menuju ke crown. Itu bukan alasan. Nah, banyak dari orang itu takut gagal karena ditolak sekali, 2 kali. Dan mereka melihat saya perjalanan saya lancar-lancar saja. Tapi sebenarnya perjalanan saya itu nggak selancar itu. Waktu awal-awal saya ditolak orang, di PHP-in orang, banyak banget seperti itu. Tapi karena ditolak, di PHP-in orang, itu menjadi motivasi buat saya untuk belajar prospek lagi. Ya, walaupun sampai sekarang saya masih sering ditolak orang, masih sering di PHP-in. Tapi itu tidak membuat saya menyerah. Karena menyerah itu, bukan suatu alasan lah buat kita tidak ke crown. Nah, tapi walaupun kita ditolak, di PHP-in banyak orang, itu tidak akan menghalangi impian kita menjadi sukses. Toh nanti orang yang menolak kita suatu saat memungkinkan untuk orang itu
join pada kita. Itu tidak menutup kemungkinan orang yang sudah menolak tidak gabung ke kita. Nah, itu sedikit sharing dari saya, pengalaman saya. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat dan bisa memberikan motivasi pada seluruh mitra TI Indonesia, terutama pada anak-anak muda. Tetap semangat dan go keren. Ya. Anak-anak muda. Gimana? Sinyalnya agak Luar biasa. Michelle ya. iya. Ya. Michelle mungkin ada sinyal. Ya. Ya, Halo? luar biasa teman-teman. Iya. Jadi kita sudah menyaksikan bersama ini dari Michelle, keren banget, selalu berapi-api. Nah, Michelle ini kita mau pengen nanya dong, ini kamu kan di SMA nih ya. Ketika join di 3i itu apakah kamu ngomongnya udah selancar ini atau masih belajar? Kamu awal join terus mulai prospek itu takut atau mungkin belum pede atau gimana sampai akhirnya sekarang kamu ngomongnya kok lancar banget dan sangat tertata gitu, pengembangan dirinya itu bagaimana gitu loh. Jadi dulu awal-awal pasti ada prosesnya ya. Saya nggak mungkin langsung bisa jadi seperti ini. Dulu tuh saya cuma berani presentasi satu orang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mami saya bilang, kamu harus profesional. Nggak bisa ngandalin cuma satu orang. Jadi prosesnya, kalau ada orang presentasi, saya memang menjadi pembuka presentasi. Itu untuk menata mental saya dulu. Sedikit-sedikit saya belajar prospek, presentasi di 5 orang, habis itu berkembang 10 orang. Lama-lama saya sudah terbiasa berbicara di depan banyak orang. Seperti itu, pasti ada prosesnya. Halo? Iya ya. Jadi memang semuanya teman-teman kita untuk kalau seorang anak muda aja bisa gitu ya, dimulai dari komunitas kecil ya, karena banyak orang mungkin di luar sana sempat berpikir ya aku kan nggak pintar ngomong, kayaknya Michelle hebat, dia pintar, tapi sebenarnya teman-teman kita nggak pernah tahu kalau dia seperti ini. Semuanya dimulai dari proses Michelle ya. Iya, keren banget. Dan bagaimana pertama kali kamu, selain yang kamu ceritakan tentang kamu pengen jalanin bisnis 3i, apa sih yang membuat kamu tertarik banget dengan 3i? Kalau aku sih pengennya, karena aku pengen selesai kuliah nanti saya sudah punya passive income. Saya kepengen seperti itu. Jadi nggak sekedar nanti lanjutin bisnis orang tua, tapi saya bisa mempunyai bisnis sendiri. Memang bisa menjalankan bisnis orang tua, tapi apa salahnya untuk kita membuat bisnis sendiri? Itu akan lebih membanggakan. Jadi intinya saya lebih ingin sukses di usia muda karena ingin membanggakan orang tua pastinya. Habis itu ingin memiliki passive income di usia muda. Jadi nanti suatu saat saya bisa jalan-jalan keliling dunia, dapat uang tiap bulan, itu lebih menyenangkan. Ya, luar biasa. Dan sekarang Michelle umur berapa nih? Berapa tahun nih? Saya umur 16 tahun. 16 tahun. Nah, kalau sekarang posisinya bronze, kira-kira kalau tahun depan, namanya percepatan jaringan kita nggak pernah tahu ya, tapi kalau misalkan tahun depan kamu jadi seorang crown agency termuda dan memang sangat berprestasi sekali, apa yang mau kamu lakukan gitu di usia muda gitu? Yang pasti saya akan tetap membina jaringan saya di bawah saya. Saya akan melakukan edukasi, bimbingan teruslah kepada mereka. Jadi saya nggak mau menjadi crown yang sombong, itu saya nggak mau banget. Jadi saya harus tetap rendah hati. Saya ingin melakukan seperti training-training yang memberi semangat untuk orang bisa merubah nasib hidupnya. Seperti itu. Dan mungkin ada impian lainnya seperti gimana? Putus-putus yang selama ini menjadi ya. Dari semua itu kan tiap anak muda itu kan pasti kayak punya impian tersendiri dalam hatinya.
Bisa kedengaran? Agak putus-putus. Iya, betul. Jadi setiap anak muda kan pasti punya Punya impian. impian. Iya. Nah, Jadi kalau menurut impian saya, seorang anak muda. halo, halo. Jadi kalau menurut saya, kalau anak muda punya impian tapi hanya sekedar bermimpi itu percuma. Tanpa melakukan action. Seperti yang saya tadi bilang, action itu penting. Jadi selagi kita punya mimpi, kita juga Silakan harus Michelle. kejar mimpi itu. Silakan. Jadi kalau menurut saya, kalau anak muda mempunyai mimpi, itu harus dikejar mimpinya. Jadi kayak saya ini lagi mengejar mimpi saya. Nggak bisa sekedar bermimpi, tapi kita tidak melakukan action. Harus ada actionnya untuk mencapai mimpi tersebut. Halo? Masih terhubung? Halo? Sinyalnya? Halo, Kak Esther? Ya, silakan. Ini jaringan saya yang agak bermasalah. Silakan diceritakan impian terbesar kamu sebagai anak muda. Ya, biasa kan anak muda kan pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen beli mobil, beli ini, beli itu. Nah, dari seorang anak muda seperti kamu impiannya apa gitu, terbesar dalam hidup kamu yang ingin kamu wujudkan? Kalau impian saya sih, saya pastinya mau menjadi crown termuda di Indonesia. Doakan saja saya bisa mencapai impian tersebut. Dan saya ingin sekarang tuh jadi biar nggak apa-apa minta sama orang tua, mengandalkan orang tua. Memang mereka bisa memberi, tapi apa salahnya buat kita melakukan usaha sendiri, kan lebih bangga gitu. Impian saya sih sekadar itu, dan bisa membanggakan orang tua pastinya. Dan bisa melatih mental. Di sini mental saya sangat terlatih di sini. Ya, jadi pengembangan diri lah ya, membuat pengembangan diri jauh lebih baik lagi dan lebih menjalankan bisnis ini dengan lebih percaya diri dan profesional lagi. Nah, dari teman-teman yang kamu prospek, mungkin di sekolah mereka melihat gaya hidup kamu yang sudah mulai berubah, namanya orang berduit kan pasti gaya hidupnya juga kelihatan ya. Itu dulu yang terlihat. Nah, apa pendapat teman-teman kamu ya tentang kamu menjalankan 3i ini? Sekolah sama teman-teman mensupport sih. Kan saya walaupun saya mengerjakan 3i, itu tidak mengganggu masa remaja saya. Jadi teman-teman saya nggak ada yang komplain, diajak pergi kok selalu nggak bisa, itu enggak. Jadi mereka selalu mensupport saya. Nanti kalau saya ada BOP, mereka datang, seperti itu. Mereka positif respon sih, mereka memiliki respon yang positif. Dan teman-teman saya banyak yang cukup termotivasi dengan saya. Karena saya bisa lebih mandiri, dan lebih dewasa sekarang. Jadi kira-kira dari teman-teman SD, dari teman-teman SMA kamu mungkin yang sebaya dan mungkin sekelas itu, berapa persen yang mau join gitu dengan bisnis ini dengan kamu? Untuk teman-teman saya sebenarnya tidak terlalu banyak. Bahkan bisa tergolong sedikit. Karena kebetulan saya sekolah di sekolah yang anak-anaknya sudah berkecukupan, bahkan berlebihan. Jadi mereka hanya mengandalkan orang tua, mereka pikirannya belum terbuka. Jadi mereka belum berpikir buat mencari uang itu belum. Jadi mereka happy-happy itu dengan uang orang tua. Nah, tapi saya sendiri, saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau mencontoh mereka. Jadi hanya sebagian kecil yang ikut untuk join, yang banyak guru-gurunya. Guru-guru karyawan itu banyak. Tapi untuk teman-teman saya itu sedikit. Ya, jadi anak muda sebenarnya di luar sana mereka mungkin mapan ya dengan zona nyaman yang diberikan oleh orang tua. Akhirnya mereka tidak pernah mau memulai dan memikirkan gitu loh. Nanti gitu ketika mereka nanti setelah SMA, kuliah, semuanya selalu bergantung dengan orang tua, dan itu sebenarnya tergantung dari pola pikir mindsetnya mereka sendiri. Nah, jadi teman-teman mungkin anak-anak muda yang sedang nonton, biar ini bisa menginspirasi kita
di saat yang lain masih mapan dengan kehidupan mereka, sementara peluang yang namanya sukses itu seperti yang dikatakan oleh Michelle bahwa perlu dijemput, perlu dicari, perlu dikejar gitu loh. Nah, Benar. peluang itu ada, tapi tidak semua orang itu bisa melihatnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menangkap peluang tersebut. Nah, ini pengalaman yang menarik apa yang pernah Michelle alami yang mungkin nggak akan pernah terlupakan ketika prospek? Apakah mungkin prospek siapa gitu? Mungkin pengalaman-pengalaman prospek yang berkesan buat kamu apa? Iya. Jadi dulu waktu pertama-tama, saya tuh langsung ke sekolah. Saya ke kepala sekolah, minta izin presentasi kepada guru-guru. Itu udah 28 guru langsung join, langsung ngasih KTP. Tapi kan harus ada pengundian posisi. Hari H, Hamin beberapa jam sebelum pengundian posisi, banyak yang bilang, Michelle, suami saya nggak boleh. Saya nggak punya uang nih, gitu. Akhirnya hanya tersisa 14 orang. Itu saya, jujur saya shock banget. Setelah itu saya nangis. Karena baru pertama-tama udah ditolak segitu banyak orang. Itu menyakitkan sih gitu. Padahal ekspektasi saya waktu hari H pengundian posisi, jumlahnya akan bertambah. Malah berkurang jadi setengahnya. Tapi itu nggak masalah. Dengan orang sisa 14 itu, mereka berkembang. Lebih enak dapat 14 yang berkembang daripada 28 semua masuk, tapi stuck di situ saja jaringannya. Gimana? Ya. Iya. Silakan diteruskan. Jadi, walaupun yang masuk hanya 14 orang, itu kita harus mensyukuri. Karena belum tentu kalau kita dapat 28 orang yang saya tadi bilang itu, mereka bisa jalan semua. Kalau 14 orang ini sudah bisa berkembang, kenapa kita harus sedih gitu loh. Jadi kita harus mensyukuri semua dan kita harus membimbing. Lebih tepatnya kita harus membimbing. Percuma kalau kita dapat orang join ke kita, tapi kita tidak bisa membimbingnya. Ya. Gitu. Ya, betul sekali. Jadi memang bisnis ini untuk kita bisa mengelola ya kemampuan kita terhadap penolakan itu sendiri, kita mengelola emosi kita, mental kita itu akan terus terlatih. Nah, untuk Michelle sendiri, apakah keluarga semuanya join di 3i atau bagaimana? Mungkin sedikit menceritakan tentang keluarga yang sudah bergabung di 3i, posisinya apa, atau mungkin seperti apa kondisinya? Iya, pertama kan yang menjalankan kakak saya. Kakak saya itu pertama kan dapat elit. Itu 2 orang dia cari sendiri, 3 orang itu dari keluarga. Jadi mami, papi, sama om saya itu. Dia cari keluarga dulu, saudara-saudara yang pasti join. Habis itu dia ke saudara sepupu. Ya walaupun mereka masuk hanya sekedar sungkan. Tapi seiring berjalannya waktu, yang saudara yang join pada saya, pada kakak saya itu tidak saya diamin begitu saja. Jadi sekarang mereka sudah ada yang dapat 2 juta, 3 juta. Dari yang pertamanya sungkan, sekarang berterima kasih gitu. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan mitra kita. Dan sekarang ini keluarga saya, kakak saya punya 5 titik tadi. Dari 5 titik sekarang keluarga saya sudah mendapatkan 30 juta per bulannya. 30 sampai 32 juta per bulannya. Luar biasa ya. Iya, jadi ini emang bisnis keluarga. Bisnis keluarga yang tanpa resiko dan modalnya benar kecil, sangat kecil. Ya, luar biasa Michelle, kamu Jadi kita akan kedatangan 2 leader yang luar biasa pada malam hari ini. Dan yang pertama, kita pasti sudah banyak yang tahu ya, penasaran ya, apa sih kalau yang namanya anak SMA, itu mereka ngerjain apa sih? Biasanya kan masih
ya ibaratnya masih bergantung penuh dengan orang tua, masih apa-apa minta dengan orang tua, bergantung dengan orang tua. Tapi lain hal dan anak muda yang satu ini, kelas 12 SMA, tapi saat ini sudah berposisi bronze agency dengan penghasilan di atas 5 juta per bulan. Ya, untuk jelasnya seperti apa, kita akan saksikan bagaimana akhirnya anak muda ini menemukan sebuah peluang yang luar biasa di 3i dan menjalankannya karena uh, ia bercita-cita punya impian untuk menjadi sukses sedini mungkin, ya, menjadi crown termuda di Indonesia. Kalau kita ada crown termuda yaitu Pak Yosep Setiawan, ya, dengan usia pada waktu itu 24 sampai 25 tahun, yang saat ini sudah masuk 29 tahun. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan generasi milenial yang sekarang menangkap peluang ini, mereka juga bisa berpotensi jauh lebih cepat, ya, karena cara menjalankan pun sangat mudah, di mana saja, kapan saja, tidak mengganggu aktivitas sebagai seorang pelajar. Dari Kota Semarang, saya akan hadir seorang anak muda yang begitu bersemangat menjalankan 3i ini, yaitu Michelle Kriska Taslim. Silakan, Michelle. Selamat malam. Pastinya luar biasa dan pasti keren ya. Saya senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk live di Zoom dan bisa berkenalan dengan tim Zoom dan semua mitra di 3i Indonesia. Sebelumnya, tapi perkenalkan dulu, nama saya Michelle Kriska Taslim. Saya berumur 16 tahun dan sekarang saya masih SMA kelas 2. Tapi posisi saya masih bronze agency. Tapi di Zoom ini, walaupun saya bronze agency, tapi saya merasa sekarang saya sudah crown agency. Hebat ya. Nah, di live kali ini saya akan men-sharingkan sedikit pengalaman yang saya dapat setelah saya menjalankan 3i Network. Semoga sharing saya ini bisa menjadi motivasi buat seluruh mitra 3i Indonesia, khususnya bagi anak-anak muda. Ya, saya mulai sharing saya. Jadi dulu saya menjalankan 3i Indonesia itu karena saya melihat kakak saya. Jadi kakak saya yang menjalankan pertama kali. Saya melihat kakak saya itu mendapatkan bonus tiap bulannya, dan tiap bulannya selalu meningkat. Pasti dong sebagai adik pengen juga ikut menikmati bonusnya. Jadi saya bilang ke mami saya, Mam, aku mau ikut ngejalanin bisnis 3i dong. Mami saya sih ya boleh-boleh aja, tapi syaratnya banyak. Harus fokus sekolah, harus bisa profesional dalam bekerja, nilai nggak boleh turun, banyaklah syaratnya. Saya iyain aja, saya siap menjalankan syarat-syarat tersebut. Nah, siapa saja yang saya rekrut dengan usia saya yang masih dini ini? Saya rekrut orang-orang terdekat saya dulu. Saya rekrut saudara, saya rekrut guru-guru saya. Jadi pasti mau nggak mau mereka sungkan untuk menolak saya. Jadi saya manfaatkan rasa sungkan itu. Tapi seiring berjalannya waktu nggak bisa saya hanya mengandalkan rasa sungkan itu. Saya harus belajar untuk menjadi profesional. Karena orang tua saya tuh nggak mau memberi saya sesuatu yang instan. Karena kata beliau, kata orang tua saya, kalau saya naik posisi dengan usaha orang tua saya itu tidak akan membanggakan. Tapi akan membanggakan kalau nanti saya sukses di usia muda dengan usaha saya sendiri. Itu baru membanggakan. Nah, kapan saya ngerjain 3i? Padahal saya masih sekolah. Gimana bisa atur waktunya? Bisnis 3i itu adalah bisnis yang cerdas. Kita bisa lakuin di mana saja dan kapan saja. Kayak kalau di sekolah, saya tinggal bawa barang-barang saya saja yang saya beli pakai uang bonus. Kayak iPhone X sama Apple Watch. Pasti mereka tanya, kok uang bonusmu bisa buat beli ini, beli itu. Lah, dengan pertanyaan itu saya mulai rekrut mereka. Kalau di les, saya ngerekrut semua guru saya. Dan kebanyakan dari mereka semua join di 3i. Sampai mami saya tuh kadang bilang, kok mami tuh bayarin kamu les buat belajar, bukan buat untuk prospek. Tapi menurut saya prospek itu yang paling penting sih. Nah, kalau liburan, kayak sekarang ini, saya sedang libur. Saya ada libur 2-3 minggu. Saya manfaatkan waktu libur saya. Jadi tiap hari saya ajak mami saya untuk keliling prospek.
Kayak tadi pagi saya prospek di kecamatan. Jadi liburanku itu menjadi liburan yang bermanfaat. Tidak sekedar males-malesan, HP-nan aja di rumah, itu enggak. Jadi saya sambil bersenang-senang, tapi juga menghasilkan bonus yang banyak. Nah, banyak yang tanya juga, kok gak malu sih ngejalanin 3i padahal harus nawarin ke banyak orang. Nah, kalau ada orang yang tanya seperti itu sama saya kembali tanya sama mereka, kalau ngejalanin bisnis 3i malu, bisnis apa dong yang menurutmu bikin saya gak malu untuk mengerjakan? Kerja di bank kita sama aja, kita tetap harus ketemu banyak orang, kita harus tawarin ke banyak orang, sama saja kita ketemu banyak orang. Kalau kita kerja marketing, sama, kita harus cari omset terus, kita harus ketemu banyak orang. Tapi menurut saya itu beda sih. Karena mereka itu kerja buat bos, mereka memperkaya bos. Omset mereka buat si bos. Tapi kalau di 3i Network, kita itu bekerja buat kita sendiri. Dan di sini kita juga bisa membantu orang yang membutuhkan. Dan habis itu, banyak yang tanya, banyak yang berasumsi seperti ini. Kamu kan masih muda, masih punya orang tua. Bisa dong minta apapun ke orang tua? Memang bisa. Tapi selagi kalau aku bisa beli pakai uangku sendiri, apa itu lebih tidak membanggakan. Jadi menurut saya, belajar bisnis dari usia muda itu tidak ada salahnya. Karena saya punya anggapan seperti ini. Semakin muda usia kalian untuk bekerja, semakin besar peluang kita untuk sukses. Jadi nggak ada salahnya kita bekerja sejak dini seperti saya. Saya sih berharap nanti selesai kuliah, saya sudah bisa menikmati passive income saya. Jadi nanti banyak orang mencari pekerjaan, selesai kuliah mencari pekerjaan, saya sudah mempunyai bisnis yang memberikan saya passive income. Saya sudah memiliki fondasi bisnis yang kuat. Itu yang saya harapkan. Apalagi kalau saya bisa membiayai kuliah saya sendiri, itu lebih membanggakan. Dan di 3i ini itu bisnis cerdas. Background kita itu tidak dilihat. Latar belakang kita dari keluarga seperti apa, umur kita berapa, itu tidak dilihat. Pendidikan kita juga tidak dilihat. Jadi, semua orang dari latar belakang manapun, dari kalangan bawah, menengah, ke atas, itu semua bisa mengerjakan. Asal kita punya semangat dan mau untuk belajar. Tapi jangan hanya belajar saja, kita juga harus melakukan action. Karena action itu yang paling penting selain belajar. Dan menurut saya, sukses itu bukan sulap. Tinggal join, tiba-tiba besok sukses. Itu nggak mungkin. Kita harus perjuangkan sukses itu. Kita harus jemput sukses itu. Kita harus berani melangkah untuk merubah nasib kita. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mau melangkah, tidak mau berproses untuk menjadi sukses, ya jangan berharap untuk menjadi sukses. Contohnya ginilah, ada anak kecil belajar untuk berjalan, pasti itu juga melalui proses. Pasti di dalam proses itu ada jatuh bangunnya. Lah, kalau anak tersebut hanya jatuh, tapi nggak bangun saja, kita bingung kan? Sama kayak di 3i, pasti ada proses jatuh bangunnya. Kita pasti ditolak banyak orang, di PHP-in banyak orang. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu hal yang menjadi halangan kita untuk menuju kesuksesan, menuju ke crown. Itu bukan alasan. Nah, banyak dari orang itu takut gagal karena ditolak sekali, 2 kali. Dan mereka melihat saya perjalanan saya lancar-lancar saja. Tapi sebenarnya perjalanan saya itu nggak selancar itu. Waktu awal-awal saya ditolak orang, di PHP-in orang, banyak banget seperti itu. Tapi karena ditolak, di PHP-in orang, itu menjadi motivasi buat saya untuk belajar prospek lagi. Ya, walaupun sampai sekarang saya masih sering ditolak orang, masih sering di PHP-in. Tapi itu tidak membuat saya menyerah. Karena menyerah itu bukan suatu alasan lah buat kita tidak ke crown. Nah, tapi walaupun kita ditolak, di PHP-in banyak orang, itu tidak akan menghalangi impian kita menjadi sukses. Toh nanti orang yang menolak kita suatu saat memungkinkan untuk orang itu join pada kita. Itu tidak menutup kemungkinan orang yang sudah menolak tidak gabung kita. Nah, itu sedikit sharing dari saya, pengalaman saya. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat dan bisa memberikan motivasi pada seluruh mitra 3i Indonesia, terutama pada
anak-anak muda. Tetap semangat dan go Crown. Ya. Anak-anak muda. Gimana? Sinyalnya agak Luar biasa. Michelle ya. iya. Ya. Michelle mungkin ada sinyal. Ya. Ya, Halo? luar biasa teman-teman. Iya. Jadi kita sudah menyaksikan bersama ini dari Michelle, keren banget, selalu berapi-api. Nah Michelle ini kita mau pengen nanya dong, ini kamu kan di SMA nih ya. Ketika join di 3i itu apakah kamu ngomongnya udah selancar ini atau masih belajar? Kamu awal join terus mulai prospek itu takut atau mungkin belum pede atau gimana sampai akhirnya sekarang kamu ngomongnya kok lancar banget dan sangat tertata gitu, pengembangan dirinya itu bagaimana gitu loh. Jadi dulu awal-awal pasti ada prosesnya ya, saya nggak mungkin langsung bisa jadi seperti ini. Dulu tuh saya cuma berani presentasi satu orang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mami saya bilang, kamu harus profesional, nggak bisa ngandalin cuma satu orang. Jadi prosesnya, kalau ada orang presentasi, saya yang menjadi pembuka presentasi. Itu untuk menata mental saya dulu. Sedikit-sedikit saya belajar prospek, presentasi di 5 orang, habis itu berkembang 10 orang. Lama-lama saya sudah terbiasa berbicara di depan banyak orang. Seperti itu, pasti ada prosesnya. Halo? Ya, ya. Jadi memang semuanya teman-teman kita untuk kalau seorang anak muda aja bisa itu ya, dimulai dari komunitas kecil ya, karena banyak orang mungkin di luar sana sempat berpikir ya aku kan nggak pintar ngomong, kayaknya Michelle hebat, dia pintar, tapi sebenarnya teman-teman kita nggak pernah tahu kalau dia seperti ini. Semuanya dimulai dari proses Michelle ya. Iya, keren banget. Dan bagaimana pertama kali kamu selain yang kamu ceritakan tentang kamu pengen jalanin bisnis 3i, apa sih yang membuat kamu tertarik banget dengan 3i? Kalau aku sih pengennya, karena aku pengen selesai kuliah nanti saya sudah punya passive income. Saya kepengen seperti itu. Jadi nggak sekedar nanti ngelanjutin bisnis orang tua, tapi saya bisa mempunyai bisnis sendiri. Memang bisa menjalankan bisnis orang tua, tapi apa salahnya untuk kita membuat bisnis sendiri? Itu akan lebih membanggakan. Jadi intinya saya lebih ingin sukses di usia muda karena ingin membanggakan orang tua pastinya. Habis itu ingin memiliki passive income di usia muda. Jadi nanti suatu saat saya bisa jalan-jalan keliling dunia, dapat uang tiap bulan, itu lebih menyenangkan. Ya, luar biasa. Dan sekarang Michelle umur berapa nih? Berapa tahun nih? Saya umur 16 tahun. 16 tahun. Nah, kalau sekarang posisinya bronze, kira-kira kalau tahun depan, namanya percepatan jaringan kita nggak pernah tahu ya, tapi kalau misalkan tahun depan kamu jadi seorang crown agency termuda dan memang sangat berprestasi sekali, apa yang mau kamu lakukan gitu di usia muda gitu? Yang pasti saya akan tetap membina jaringan saya di bawah saya. Saya akan melakukan edukasi, bimbingan teruslah kepada mereka. Jadi saya nggak mau menjadi crown yang sombong, itu saya nggak mau banget. Jadi saya harus tetap rendah hati. Saya ingin melakukan seperti training-training yang memberi semangat untuk orang bisa merubah nasib hidupnya. Seperti itu. Dan mungkin ada impian lainnya seperti gimana? Putus-putus yang selama ini menjadi ya. Dari semua itu kan tiap anak muda itu kan pasti punya impian tersendiri dalam hatinya. Bisa dengar? Agak putus-putus. Iya, putus. Jadi setiap anak muda kan pasti punya impian. Impian. Iya.
Nah, Jadi kalau menurut impian saya, seorang anak muda. halo, halo. Jadi kalau menurut saya, kalau anak muda punya impian, tapi hanya sekedar bermimpi itu percuma. Tanpa melakukan action. Seperti yang saya tadi bilang, action itu penting. Jadi selagi kita punya mimpi, kita juga Silakan harus Michelle, kejar mimpi itu. silakan. Jadi kalau menurut saya, kalau anak muda mempunyai mimpi, itu harus dikejar mimpinya. Jadi kayak saya ini lagi mengejar mimpi saya. Nggak bisa sekedar bermimpi, tapi kita tidak melakukan action. Harus ada actionnya untuk mencapai mimpi tersebut. Halo? Masih terhubung? Halo? Sinyalnya? Halo Kak Esther? Ya, silakan, silakan. Ini jaringan saya yang agak bermasalah. Silakan diceritakan impian terbesar kamu sebagai anak muda. Ya, biasa kan anak muda kan pengen jalan-jalan ke luar Ya. negeri, pengen beli mobil, beli ini, beli itu. Nah, dari seorang anak muda seperti kamu impiannya apa gitu terbesar dalam hidup kamu yang ingin kamu wujudkan? Kalau impian saya sih, saya pastinya mau menjadi crown termuda di Indonesia. Doakan saja saya bisa mencapai impian tersebut. Dan saya ingin sekarang tuh jadi biar nggak apa-apa minta sama orang tua, mengandalkan orang tua. Memang mereka bisa memberi, tapi apa salahnya buat kita melakukan usaha sendiri, kan lebih bangga gitu. Impian saya sih sekadar itu, dan bisa membanggakan orang tua pastinya. Dan bisa melatih mental. Di sini mental saya sangat terlatih di sini. Ya, jadi pengembangan diri lah ya, membuat Iya. pengembangan diri jauh lebih baik lagi dan lebih menjalankan bisnis ini dengan lebih percaya diri dan profesional lagi. Nah, dari teman-teman yang kamu prospek, mungkin di sekolah mereka melihat gaya hidup kamu yang sudah mulai berubah, namanya orang berduit kan pasti gaya hidupnya juga kelihatan ya. Itu dulu yang terlihat. Nah, apa pendapat teman-teman kamu ya tentang kamu menjalankan 3i ini? Sekolah sama teman-teman mensupport sih. Kan saya mengerti, walaupun saya mengerjakan 3i, itu tidak mengganggu masa remaja saya. Jadi teman-teman saya nggak ada yang komplain, diajak pergi kok selalu nggak bisa, itu enggak. Jadi mereka selalu mensupport saya. Nanti kalau saya ada BOP, mereka datang, seperti itu. Mereka positif respon sih, mereka memiliki respon yang positif. Dan teman-teman saya banyak yang cukup termotivasi dengan saya. Karena saya bisa lebih mandiri, dan lebih dewasa sekarang. Jadi kira-kira dari teman-teman SD, dari teman-teman SMA kamu mungkin yang sebaya dan mungkin sekelas itu, berapa persen yang mau join gitu dengan bisnis ini dengan kamu? Untuk teman-teman saya sebenarnya tidak terlalu banyak. Bahkan bisa tergolong sedikit. Karena kebetulan saya sekolah di sekolah yang anak-anaknya sudah berkecukupan, bahkan berlebihan. Jadi mereka hanya mengandalkan orang tua, mereka pikirannya belum terbuka. Jadi mereka belum berpikir buat mencari uang itu belum. Jadi mereka happy-happy itu dengan uang orang tua. Nah, tapi saya sendiri, saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau mencontoh mereka. Jadi hanya sebagian kecil yang ikut untuk join, yang banyak guru-gurunya. Guru-guru karyawan itu banyak. Tapi untuk teman-teman saya itu sedikit. Ya, jadi anak muda sebenarnya di luar sana mereka mungkin mapan ya dengan zona nyaman yang diberikan oleh orang tua. Akhirnya mereka tidak pernah mau memulai dan memikirkan gitu loh. Nanti what gitu ketika mereka nanti setelah SMA, kuliah, semuanya selalu bergantung dan orang tua, dan itu sebenarnya tergantung dari pola pikir mindsetnya mereka sendiri. Nah, jadi teman-teman mungkin anak-anak muda yang sedang nonton, biar ini bisa menginspirasi kita di saat yang lain masih mapan dengan kehidupan mereka, sementara peluang yang namanya sukses itu seperti yang dikatakan oleh Michelle bahwa perlu dijemput,
perlu dicari, perlu dikejar gitu loh. Nah, Benar. peluang itu ada, tapi tidak semua orang itu bisa melihatnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menangkap peluang tersebut. Nah, ini pengalaman yang menarik apa yang pernah Michelle alami yang mungkin nggak akan pernah terlupakan ketika prospek? Apakah mungkin prospek siapa gitu, mungkin pengalaman-pengalaman prospek yang berkesan buat kamu apa? Iya. Jadi dulu waktu pertama-tama, saya tuh langsung ke sekolah. Saya ke kepala sekolah, minta izin presentasi kepada guru-guru. Itu udah 28 guru langsung join, langsung ngasih KTP. Tapi kan harus ada pengundian posisi. Hari H, Hamin beberapa jam sebelum pengundian posisi, banyak yang bilang, Michelle, suami saya nggak boleh. Saya nggak punya uang nih, gitu. Akhirnya hanya tersisa 14 orang. Itu saya, jujur saya shock banget. Setelah itu saya nangis. Karena baru pertama-tama udah ditolak segitu banyak orang. Itu menyakitkan sih itu. Padahal ekspektasi saya waktu hari H pengundian posisi, jumlahnya akan bertambah. Malah berkurang jadi setengahnya. Tapi itu nggak masalah. Dengan orang sisa 14 itu, mereka berkembang. Lebih enak dapat 14 yang berkembang daripada 28 semua masuk, tapi stuck di situ saja jaringannya. Gimana? Ya. Iya. Silakan diteruskan. Jadi, walaupun yang masuk hanya 14 orang, itu kita harus mensyukuri. Karena belum tentu kalau kita dapat 28 orang yang saya tadi bilang itu, mereka bisa jalan semua. Kalau 14 orang ini sudah bisa berkembang, kenapa kita harus sedih gitu loh. Jadi kita harus mensyukuri semua dan kita harus membimbing. Lebih tepatnya kita harus membimbing. Percuma kalau kita dapat orang join ke kita, tapi kita tidak bisa membimbingnya. Ya. Gitu. Ya, betul sekali. Jadi memang bisnis ini untuk kita bisa mengelola ya kemampuan kita terhadap penolakan itu sendiri, kita mengelola emosi kita, mental kita itu akan terus terlatih. Nah, untuk Michelle sendiri, apakah keluarga semuanya join di 3i atau bagaimana? Mungkin sedikit menceritakan tentang keluarga yang sudah bergabung di 3i, posisinya apa, atau mungkin seperti apa kondisinya? Iya, pertama kan yang menjalankan kakak saya. Kakak saya itu pertama kan dapat elit. Itu 2 orang dia cari sendiri, 3 orang itu dari keluarga. Jadi mami, papi, sama om saya itu. Dia cari keluarga dulu, saudara-saudara yang pasti join. Habis itu dia ke saudara sepupu. Ya walaupun mereka masuk hanya sekedar sungkan. Tapi seiring berjalannya waktu, yang saudara yang join pada saya, pada kakak saya itu tidak saya diamin begitu saja. Jadi sekarang mereka sudah ada yang dapat 2 juta, 3 juta. Dari yang pertamanya sungkan, sekarang berterima kasih gitu. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan mitra kita. Dan sekarang ini keluarga saya, kakak saya punya 5 titik tadi. Dari 5 titik sekarang keluarga saya sudah mendapatkan 30 juta per bulannya. 30 sampai 32 juta per bulannya. Luar biasa ya. Iya, jadi ini emang bisnis keluarga. Bisnis keluarga yang tanpa resiko dan modalnya benar kecil, sangat kecil. Ya, luar biasa Michelle, kamu